Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menambahkan materi untuk Nanda. Mohon maaf sebelumnya supaya bisa memberikan gambaran. Jadi ini ekstra ya, ekstra materi. Nanti teman-teman kalau punya buku Nandanya boleh silahkan sambil dibuka. Mohon maaf punya Bu Murni ini adanya yang bentuk e-book adalah yang bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah Nursing Diagnosis, Definition and Classification yang bisa kita sebut juga dengan Nanda. Nah, ini edisi 2018-2020. Nanti sebentar lagi nih ganti nih. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara membuka dari Nanda ini ya. Baik, kita cek dulu apa saja kebaruannya ya. Kebaruan dari Nanda edisi 2018-2020 ini adalah pada ini ya, feedback berdasarkan feedback dari user nih gitu. Ada beberapa tambahan informasi dalam clinical reasoning ya. Oke. Ini beberapa perubahannya nanti bisa dibuka karena di versi bahasa Indonesia mungkin lebih dijelaskan ya. Oke, ini beberapa perubahannya. Oke. Ini diagnosa barunya. Ini ada perubahan dari definisi diagnosa promosi kesehatan ya, nanti silahkan disesuaikan. Di sini ada definisi yang baru. Intinya adalah pernyataan klinis yang menunjukkan motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kondisi sejahtera dan untuk mengaktualisasikan kesehatan yang potensial. Ya, jadi ini nanti diekspresikan dengan menyatakan kesiapan untuk meningkatkan perilaku kesehatan tertentu. Ya, jadi ini nanti definisi dari si diagnosa promosi kesehatan tadi. Nah, ini beberapa diagnosa yang baru ya. Diagnosa yang barunya diantaranya, oke, kita coba lihat di sini. Ada sebanyak 17 diagnosa baru ya yang masuk. Kemudian diagnosa yang direvisi, nanti kita lihat di tabel 3.2 ada 72 diagnosa direvisi. Kemudian untuk yang dibuang atau dihentikan berdasarkan evaluasi biasanya adalah di diagnosa domain pertumbuhan dan perkembangan kelas 1, yaitu risiko untuk pertumbuhan yang disproporsional. Ini adalah diagnosa barunya, kesiapan untuk meningkatkan literasi kesehatan, kelasnya di kesadaran tentang kesehatan, ditambahkan oleh ini ya, penambahnya ini adalah kontributor diagnosa baru. Di domain 2, untuk nutrisi ada tambahan tidak efektifan pola makan remaja, kemudian ketidakefektifan pola makan anak, ketidakefektifan pola makan bayi, resiko sindrom ketidakseimbangan metabolik, dan banyak lagi ya. Ini adalah diagnosa-diagnosa baru. Nanti silakan Anda buka di Nandanya. Kemudian diagnosa yang direvisi ada beberapa. Ini yang direvisi. Oke. Ya, ini diagnosa yang direvisi, nanti silahkan Anda buka Nandanya. Jadi ada informasi banyak yang bisa Anda peroleh di bagian depan dari Nanda ya. Jadi sebelum Anda masuk ke inti dari isi Nanda tersebut. Nah, ini ya revisi untuk label diagnosa keperawatan. Health promotion ini yang lama, yang baru ini. Dulunya deficient, sekarang decrease. Nutrition insufficient breast milk, ketidakcukupan ASI sekarang jadi insufficient breast milk production. Jadi ada tambahan ketidakcukupan produksi ASI. Kalau dulu kan cuma ketidakcukupan ASI saja. Neonatal jaundice dulu, sekarang disebut neonatal hiperbilirubinemia. Ada banyak. Biasanya ini pertimbangannya karena disesuaikan dengan istilah yang umum atau layak dipakai.
Oke, itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan penggunaan nada. Kemudian kita coba lihat, akan kita cari domain ya. Ini pengenalannya tentang diagnosa keperawatan secara umum. Ini kemarin saya ambil dari sini ya. Perbedaan atau jenis diagnosa yang ada di Nanda, yaitu diagnosa berfokus pada masalah, diagnosa risiko, dan diagnosa promosi kesehatan. Mohon maaf. Nah, dari ketiga itu nanti Anda akan mengenal diagnosa sindrom. Nah, ini memang bisa jadi sindromnya berupa diagnosa berfokus pada masalah, bisa jadi sindromnya masih berupa resiko. Nah, ini bagaimana seorang perawat atau seorang mahasiswa perawat mendiagnosa. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, pertama kita fokus kita adalah ke keluarga atau pasien ataupun kelompok atau komunitas. Gunakan dulu teori-teori yang mendasari. Jadi sebelum kita mengkaji, konsep dasarnya harus ada. Teman-teman harus punya pengetahuan awal mengenai apa yang akan dikaji. Sebagai contoh misalnya, teman-teman mau mengkaji pasien tipes. Nah, teman-teman harus paham dulu konsep penyakit tipes itu yang seperti apa, tanda gejalanya bagaimana, berapa lama dia akan muncul gejala, berapa lama dia akan muncul keluhan dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda sudah paham atau sudah tahu secara konsep penyakitnya, baru Anda akan bisa melakukan pengkajian terhadap riwayat kesehatan pasiennya dengan baik. Selanjutnya, setelah Anda melakukan pengkajian terhadap riwayat kesehatan pasien, Anda akan bisa menetapkan diagnosa keperawatannya, menetapkan kriteria hasil atau outcome dari apa yang ingin Anda perbaiki ke pasien, kemudian Anda bisa menentukan rencana tindakan apa untuk memperbaiki kondisi pasien, lalu Anda bisa mengimplementasikan, lalu dievaluasi. Ini berlangsung terus-menerus ya. Siklus ini tidak akan berhenti sampai dengan pasien dinyatakan sehat atau pulang ke rumah. Atau mungkin kondisi yang lain ya, pasiennya dalam keadaan yang meninggal misalnya gitu. Jadi itu baru akan berhenti. Oke. Nih untuk pengkajian. Proses pengkajian, kemudian ada penyusun diagnosa penyusunan. Jadi ini proses keperawatan ya. Menyusun diagnosa keperawatan seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi diagnosa itu ada dua komponen, ada pengubah atau modifier dan ada fokus diagnosis. Jadi ini pengubahnya bisa ketidakefektifan, bisa resiko, bisa kekurangan, bisa gangguan, bisa kesiapan. Ini fokus masalah. Nah, ini yang dua label ya. Nah, terus nanti di setiap diagnosa akan terdiri dari definisi, batasan karakteristik, faktor yang berhubungan, faktor resiko, dan seterusnya. Nah, ini definisi yang kemarin sudah coba saya terjemahkan di dalam tabel. Oke, ini statement-nya. Statement-statement yang digunakan untuk menyatakan sebuah diagnosa. Apakah itu diagnosa berfokus pada masalah, apakah itu diagnosa resiko, ataupun diagnosa promosi kesehatan. Rencana keperawatan nanti kita ngelinknya ke NIK. Nah, ini evaluasi. Oke. Sekarang kita coba lihat ke poin berikutnya. Jadi ini penting ya dibaca ya bagian depan. Nah, kita coba akan belajar mengenai clinical reasoning. Nah, clinical reasoning itu sebenarnya adalah proses berpikir kritis yang dapat Anda lakukan untuk menentukan rencana keperawatan.
kekuatan. Sorry, menentukan diagnosa ya, diagnosa yang ingin Anda ambil. Jadi ada tahapan-tahapannya, misalnya Anda, ada klarifikasi data dulu, dimulai ya ini seperti dari pengkajian dan lain sebagainya gitu ya. Ini analisis data. Nah, ini analisis data yang kemarin saya sampaikan. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita gunakan pengetahuan keperawatan kita, lalu kita ubah data tersebut menjadi sebuah informasi. Ya, ini harus diingat ya. Jadi tidak bisa jika tanpa menggunakan pengubahan data menjadi sebuah informasi. Nah, ini taksonominya, klasifikasi. Taksonomi 2. Oke. Kita pakai yang taksonomi 2. Sebentar ya. Saya hanya ingin menunjukkan. Oke. Nanti di sini Anda bisa membaca juga ini ya, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan penetapan diagnosa keperawatan. Jadi itu sangat dapat memberikan gambaran kepada Anda. Buku nandanya silakan dibuka betul-betul dari awal, dibaca secara sabar, yang jelas harus sabar, kemudian teliti dibaca satu persatu. Di situ nanti Anda akan menemukan banyak sekali informasi yang mungkin tidak Anda sadari gitu. Bagaimana cara membedakan misalnya batasan ini tentang pertanyaan tentang batasan karakteristik, pertanyaan tentang faktor yang berhubungan, pertanyaan tentang faktor resiko, membedakan diagnosa yang mirip. Nah, itu semuanya ada di dalam buku Nanda tersebut. Bentar ya, ini loading. Ya, contohnya ini nih, bagaimana ketika kita menemukan diagnosa yang mirip, kayak gitu. Nah, bagaimana ketika kita membedakan diagnosa yang mirip, sebenarnya Anda bisa melihat definisi dulu seperti yang kemarin saya sampaikan ya, baca definisinya. Oh, kalau definisinya masih sama, maka Anda cek batasan karakteristiknya. Batasan karakteristiknya itu lebih banyak muncul di data yang mana? Kalau misalnya banyak muncul di diagnosa yang pertama dibanding yang kedua, maka kemungkinan besar memang diagnosa yang pertama yang lebih cocok ya untuk ditegakkan. Atau mungkin Anda bisa pakai ini, singkatan ini, SNAPS ya. Summarize dulu hasil pengkajiannya, kemudian bedakan ya. Dikelompokkan dulu yang data yang mirip kelompokkan. Kemudian Anda analisis ya untuk membedakan satu dengan yang lain. Kemudian Anda kaji lebih mendalam ya. Ini boleh kalau misalnya Anda merasa ragu boleh ditanyakan ke expert terhadap yang masih ragu-ragu. Kemudian bikin strategic plan, lalu pilih yang sesuai. Gitu ya, itu caranya. Nah ini, terus ini ada pertanyaan nih, ini bagus sekali, ini sering kali ini muncul. Bolehkah saya menambahkan resiko untuk masalah yang berfokus pada diagnosa berfokus pada masalah? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengubah penamaan label diagnosa yang sudah terdapat di Nanda. Jadi misalnya di Nanda tertulis hipertermia, maka Anda harus betul-betul menuliskan hipertermia. Tidak boleh dituliskan resiko hipertermia. Itu tidak boleh karena bahasa atau kata yang digunakan di Nanda adalah ya hipertermi, tidak ada kata resiko, sehingga kita tidak boleh mengubah. Makanya ini, can I add risk for to a problem focused diagnosis to make it a risk diagnosis? Atau bolehkah kita menghilangkan faktor atau bolehkah kita menghilangkan resiko dari diagnosa resiko untuk membuat diagnosa yang berfokus pada masalah? Jawabannya adalah tidak. Jadi kita tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi apa yang sudah tertulis di label diagnosa. Oke,
Oke ya, itu beberapa pertanyaan nanti di situ sudah dijawab dengan baik. Anda punya yang edisi bahasa Indonesia juga lebih bagus. Saya punya, tapi mohon maaf karena e-booknya tidak ada, jadi saya nggak bisa tampilkan di sini. Nah, ini domain-domain dari Nanda ya. Ini domain 1 dulu kita lihat. Nah, di domain 1 ini ada beberapa kelas. Ada kelas kesadaran kesehatan, ada kelas tentang manajemen kesehatan. Nah, di sini nanti tinggal dipilih-pilih kelasnya. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan. Nanti di dalam setiap diagnosa akan ada label, ini yang disebut label diagnosa. Ini domain 1, kelas 1, ini kode diagnosanya. Ya, kode diagnosanya ini label diagnosa. Ini sudah diterima sejak 1980, direvisi tahun 2017. Berarti sampai sekarang belum ada revisi baru lagi. Nah, dari label nanti akan ada definisi. Ya, ini definisinya. Nah, inilah yang akan Anda baca terlebih dahulu setelah Anda mendapatkan informasi dari pasien. Anda cocokkan, kira-kira pas nggak ya dengan definisi ini. Kemudian setelah definisi Anda baca, cocokkan temuan-temuan informasi dari pasien dengan batasan karakteristik yang ada di label diagnosa tersebut. Misalnya, berarti ini batasan karakteristik untuk menegakkan diagnosa ini adalah ada perubahan dalam mood, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah faktor yang berhubungan ya. Kemudian ini populasi berisikonya dan ini adalah kondisi yang terkait. Jadi ini adalah komponen dari diagnosa keperawatan. Ada label, ada batas definisi, ada batasan karakteristik, ada faktor yang berhubungan, ada populasi berisiko dan kondisi terkait. Sekarang coba kita lihat ketika diagnosis ini mohon maaf, ini adalah diagnosa yang berfokus pada masalah. Ya, ini adalah diagnosa yang berfokus pada masalah. Nah, ini di bawahnya ini adalah diagnosa promosi kesehatan. Kesiapan untuk meningkatkan literasi kesehatan. Ini definisinya, silakan nanti dibaca definisinya, ini batasan karakteristik. Kalau dia diagnosa promosi kesehatan, isinya hanya definisi dan batasan karakteristik. Tidak akan ada faktor yang berhubungan, tidak akan ada faktor resiko, tidak akan ada populasi yang terkait, populasi berisikonya, tidak ada kondisi yang terkait. Itu untuk diagnosa yang promosi kesehatan. Kemudian kita coba lihat diagnosa resiko ya. Kita coba diagnosa resiko. Sebentar. Kita coba di domain yang lain. Nah, ini misalnya. Ini gambaran diagnosa resiko. Diagnosa resiko akan terdiri dari apa? Dari definisi. Setelah definisi apa? Definisi akan ada pilihan faktor resiko. Yang tidak ada di diagnosa beresiko adalah batasan karakteristik. Jadi di sini setelah definisi ada faktor resiko, setelah faktor resiko nanti ada populasi beresiko, dan juga kondisi yang terkait. Nah, ini perbedaan dari 3 jenis diagnosa berdasarkan Nanda. Oke, sekarang kita coba membedakan. Misalnya gini, ini kan di domain 2 itu ada kelas 1, kemudian ada kelas 2, ada kelas 3. Ada kelas 4, ada kelas 5. Nah, dalam menegakkan sebuah diagnosa, itu masih diperkenankan ketika diagnosa itu muncul dari domain yang sama. Misalnya sama-sama di domain nutrisi, Anda menemukan ada diagnosa, 2 diagnosa yang sama di domain nutrisi. Nah, ini masih boleh diambil apabila diagnosa tersebut kelasnya berada di kelas yang berbeda. Jadi misalnya Anda menegakkan 2 diagnosa, yang satu obesitas, yang satu overweight. Ya, misalnya yang satu obesitas, yang satu overweight. Ini masih sama-sama di domain 2, sama-sama di kelas 1. Maka ini tidak bisa ditegakkan dua-duanya. Anda harus memilih salah satu. Nah, inilah yang tadi disebut ketika diagnosanya mirip. Maka Anda harus memilih apakah ini obesitas ataukah overweight. Ya, jadi kalau dia berada di domain yang sama dan kelas yang sama, maka ini harus dipilih salah satu. Ini contoh saja. Nanti contoh yang lain mungkin banyak ya.
bisa diaplikasikan ke yang lain-lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jika domainnya sama dan kelasnya sama, maka Anda harus memilih salah satu diagnosa. Tapi kalau misalnya domainnya sama, namun kelasnya berbeda, masih boleh ditegakkan. Misalnya, yang satu Anda menemukan diagnosa dia obesitas. Kemudian di kelas yang lain Anda menemukan dia ada kekurangan, misalnya ini kelebihan volume cairan misalnya. Boleh nggak ditegakkan dua-duanya? Boleh, karena dia berada di domain yang sama, namun kelasnya berbeda. Yang satu tadi di kelas 1, yang kedua ini dia berada di kelas 5. Oke ya, jadi saya ingatkan kembali, ketika kita menegakkan diagnosa, dia berada di domain yang sama, namun kelasnya sama, itu harus dipilih salah satu ketika ada dua diagnosa. Tapi apabila dua diagnosa tersebut berada di domain yang sama dan kelas berbeda, maka Anda boleh tegakkan dua-duanya. Ya, oke. Nah, itu sekilas dari gambaran penggunaan nanda. Nah, selanjutnya nanti boleh bertanya melalui forum diskusi atau mungkin teman-teman boleh bertanya via langsung ke saya melalui telepon atau mungkin by WA dan lain sebagainya. Insya Allah terbuka, tapi mohon untuk WA dan lain sebagainya di jam kerja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.